Saya ingin beralih ke masa belajar waktu di Jerman. Bagaimana Eyang menyambung hidup? Karena walaupun Mami bisa mencari nafkah, tapi kan pasti ada keterbatasan waktu itu. Ya soalnya begini, ada perbedaan. Kawan-kawan saya semua itu baik terhadap saya sampai detik ini. Mereka selalu jaga saya dan baik. Cuma bedanya, dia dapat tiap bulan uangnya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Paspornya biru, karena dia beasiswa. Rudi satu-satunya dapat uangnya the Deutsche Bank. Konto saya hari ini sama seperti konto 60 tahun yang lalu. Nomornya. Saya dikirim. Saya harus ambil. Kalau dia dikirim on schedule tanggal 1. Saya kadang-kadang telat 1 minggu. Belum dikirim 1 minggu? Udah dikirim. Tapi dalam perjalanan belum ada telefax. Belum ada internet, nothing. Jadi Jerman sedang membangun, Indonesia sedang membangun. Jadi bukan ikhtikat jelek, tapi ibu saya sudah nyetor. Saya mau telepon, nggak ada handy dari mana. Mahal, nggak ada duit. Jadi saya benar-benar mengalami masa-masa yang sulit bagi diri saya. Apa yang paling Eyang ingat tentang masa tersulit pada saat sekolah di Jerman? Saya nggak bisa makan. Saya tahu uang saya terbatas. Saya hampir tiap hari lewat Deutsche Bank sampai dia udah hafal, dia bilang, oh belum datang nak. Oh, besok coba aja. Nah, saya mundar mandir. Ya, dalam melaksanakan itu, saya ngitung. Jadi, tapi saya butuh protein, saya butuh vitamin. Saya makan di ruangan makan Mensa namanya. Itu tidak mungkin setiap kali karena ada beberapa yang kalau ikan lumayan deh. Tapi kalau daging saya tidak tahu halal atau tidak. Jadi susah bagi saya. Jadi di dalam hal itu saya tuh pagi-pagi saya tidak naik bus, saya jalan kaki. Saya tinggal tidak di kampus, terlalu mahal untuk saya. Tidak di kota, tapi di pinggir kota. Di daerah, maafkan ya, yang orang-orang yang pemasukannya rendah. Saya tinggal di situ, tidak ada kamar mandi, tapi saya tidak boleh pakai. Saya hanya boleh pakai wastafel. Dia boleh makan. Jadi saya mandi, saya atur sendiri, 1 kali 1 minggu. Saya ke kamar mandi, bukan ke rumah mandi untuk orang-orang yang tidak memiliki kamar mandi. Saya bawa handuk, bukan berenang, mandi. Bayar begitu. Ya makan. Saya ke sekolah jalan kaki, biasa. Nah, sampai di sekolah saya makan, sarapan. Ya kalau saya uangnya lagi datang lumayan, saya beli telur, keju. Ada kalanya saya ada susu panas, roti, segar, tetapi tidak pakai mentega, tidak pakai nasi. Itu aja saya makan. Saya makan siang, saya ke perpustakaan, saya duduk di situ, kena panas. Karena hangat begitu? Hangat. Jadi saya di sekitar butuh, saya buat PR saya situ. Ada tanya, hei Rudi, kamu kok nggak makan-makan gitu? Udah makan. Ya, saya senyum ada padahal laparnya setengah mati. Jadi dalam hal itu ada juga yang lihat, anak ini kata, hei Rudi, saya tahu kamu nggak mau makan, saya punya apel mau nggak? Jadi kasih sama saya makan apel. Alhamdulillah, dapat rezeki. Jadi begitu. Nah ada kalanya saya harus sholat. Kalau di library perpustakaan tidak ada orang, saya sholat secara biasa, oke. Tapi kalau di tempat yang ramai, di mana kampus saya sholat, jadi orang pada nonton. Dia ngapain dia ini? Wah, dinonton. Jadi saya susah sekali. Eyang pernah tidak? Karena waktu itu Mami itu membekali Eyang salah satunya dengan kalung emas supaya nanti kalau emergency bisa dijual buat makan. Bukan pernah dijual, digadai. Digadai.
tunggu. Saya manfaatkan. Karena terpakai akhirnya, ya, digadaikan. Saya gadaikan karena belum dapat duitnya. Kalung itu kemana sekarang, Eyang? Kalung itu ada. Masih Eyang simpan? Iya. Kalung bersejarah ya itu ya, untuk menyambung hidup pada saat Eyang di Jerman. Saya tahu banyak sekali, tahu cerita dari nenek saya juga, cerita dari Om Rudi, cerita juga dari ibu saya. Bagaimana perjuangannya dari nenek saya. Saya selalu panggil nenek itu mami besar. Jadi mami besar itu selalu perjuangannya demi pendidikan yang tinggi, demi kemajuan anak-anaknya, beliau melakukan segalanya gitu lah. Itu yang saya dengar juga dari ibu saya gitu. Saya selalu berhasil dari top jatuh. Saya rasa perih, sakit semua. Saya kesal gondok.